Telinga Indonesia Podcast, the real story of our life. Ada satu lagu, jika ku putar selalu ingatkanmu. Lagu itu tentang kita, karena selalu ingatkan sesuatu. Kisah di antara Nggak gampang proses itu memang ya. Proses itu nggak gampang ya. Kuncinya ya harus kita terus menerus konsisten yang menjadi tujuan kita gitu ya. Padahal saat itu bisnis saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Ya, Julio Hajimemasu. Minasan, ii desu ka? Hai! Kirin! Rei! Yoroshiku onegaishimasu! Yoroshiku onegaishimasu. Dari yang dekiru? Saya bisa! Saya bisa! Saya dapat! Watashi wa dekiru! Watashi wa dekiru! Watashi wa sungguh desu! Jamsei! Hai! Yeay. Oh, dikit aja. Selamat sore waktu Indonesia Barat. Saya di Palembang. Dan selamat sore juga jam 17.30 waktu Jepang. Bang Usman Naito. Ya. Oke. Selamat sore menjelang malam. Ya, menjelang malam. Jam 17.30 di sana, Bang. Betul. Tapi nggak sedang tertimpa salju ya. Oh iya, sudah hangat, Mbak. Sudah hangat. Oke. Bang Usman Naito, beliau adalah founder dari Hamaren Group Education Center. Banyak lagi sih bidang-bidang yang dijalani secara bisnis oleh Hamaren Education Center. Tetapi sore ini teman-teman pendengar Telinga Indonesia Podcast akan saya ajak untuk mengenal apa sih Hamaren Education Center. Nah, fasilitas apa aja yang ada di sana dan apa saja yang bisa dibuat connection antara Indonesia dan Jepang di bidang pendidikan. Kemudian, nah beliau ini masih muda. Mungkin kalau teman-teman lihat sangat terlihat ganteng. Tapi mungkin dibanding saya juga nggak kalah cantik. Kita beda-beda tipis nih usianya. Oke. Bang Usman Naito, silakan menyapa teman-teman di Telinga Indonesia Podcast dari Jepang. Halo, selamat sore teman-teman, adik-adik, kakak-kakak ya yang ada di Indonesia, di seluruh Nusantara. Baik yang di Jepang juga ya yang sedang mendengarkan Telinga Podcast Telinga Indonesia Podcast ya. Yang dipandu oleh Mbak Ayu ya. Saya panggil Mbak Ayu aja ya. Iya. Karena kan kita cuma 2 tahun ya, Mbak ya. Kalau panggil ibu agak serem. Lebih bagus dipanggil Mbak gitu. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya bisa bertemu dengan Mbak Ayu dan teman-teman semuanya. Saya sangat senang sekali. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tunggu 2 minggu lagi sudah Lebaran. Begitu, Mbak. Oke, Bang, Abang punya misi mendirikan Hamaren Education Center ini bisa mempersiapkan SDM masa depan yang unggul dan memiliki daya saing internasional, membawa peningkatan daya saing Indonesia di dunia dan menjadi pemenang di kawasan Asia. Kira-kira apa saja sih Bang yang bisa
dibagi dari Hamarin Education Center untuk teman-teman di seluruh Indonesia? Ya, saya ingin bicara dulu Mbak Ayu. Kenapa sih latar belakangnya saya mendirikan Hamarin Education Center ini? Karena Hamarin Education Center ini kan baru kita buat tahun 2017. Ya, dia sangat mudah sekali. Ya, saya ingin bercerita sedikit. Ya, kenapa saya mencetuskan ini, apa namanya, dengan tekad yang sangat kuat untuk bisa mendirikan Hamarin Education Center ini. Begini, jadi saya sudah hampir 20 tahun ya berjatuh bangun ya dalam bidang berbagai usaha saya selama ini, baik di Indonesia maupun di Jepang. Nah, secara perjalanan itu ya, saya juga selama tinggal di Jepang ini sudah lama sekali saya tinggal di Jepang, 20 tahun lebih saya tinggal di Jepang. Nah, itu saya melihat di Jepang ini ada banyak pemuda-pemuda kita yang sedang magang di Jepang. Bahkan kita ini pemagang pioner ya, tahun 1993 kita yang memulai program pemagangan itu dari Indonesia. Kemudian saya melihat setelah itu setiap tiga tahun mereka pulang ke Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia pun saya tetap bersama dengan mereka, berhubungan melalui media sosial dan lain-lain, menanyakan bagaimana kabarnya, apa usahanya setelah pulang ke Indonesia dan lain-lain. Nah, saya melihat di sini adik-adik kita ini kok masih kurang sukses ya setelah pulang ke Indonesia. Nah, ini di sini ada sesuatu yang perlu kita develop. Nah, saya berpikir begitu. Nah, ketika itu dari tahun saya volunteer itu dari tahun 2000-an, Pak, untuk membantu pemuda-pemuda kita ini yang ada di Jepang ini. Dan setelah itu saya punya kesempatan pada tahun 2008 itu sudah mulai ada Lehman Shock ya, ada krisis di Amerika. Sehingga waktu itu bisnis saya ekspor ke Amerika. Sehingga kita sangat sangat berpengaruh karena ada krisis di Amerika. Sehingga tahun 2010 kita tutup usaha kita yang di bidang itu. Kemudian tahun 2012 kita membuat perusahaan baru yang bergerak di bidang konsultan. Nah, saat itu saya terus membuka di Indonesia, di Bekasi, ya, untuk jasa konsultan bagi perusahaan-perusahaan Jepang yang akan berinvestasi di Indonesia. Nah, awalnya dari situ. Nah, disitulah saya mulai melihat kenapa adik-adik kita yang pulang ke Indonesia kok kurang sukses gitu ya. Yang sudah pernah di Jepang 3 tahun, punya etos kerja bagus, ya, bisa bahasa Jepang, akan tetapi susah untuk berkembang di Indonesia gitu ya. Jadi, nah, disitulah gimana, Mbak? Kembali, jadi banyak waktu itu dari penelitian, dari pengalaman yang dilihat, banyak teman-teman yang sudah sekolah di Jepang pulang ke Indonesianya nganggur atau bagaimana, Bang? Bukan sekolah, Mbak. Jadi rata-rata magang. Kita ini sudah hampir 100 ribu orang lebih yang magang dari Indonesia dari tahun 1993 sampai sekarang ini. Di mana saat ini pun ada 32 ribu pemuda kita, pemuda-pemudi kita yang sedang magang di Jepang. Jadi magang ini pengertiannya adalah anak-anak yang lulus SMK itu bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang di sini sebagai pemagang, tentunya dengan gaji yang standar ya, yang sesuai dengan UMK. Setelah 3 tahun mereka balik ke Indonesia. Itu pemagangan yang selama ini dijalankan oleh oleh pemerintah Jepang dan diikuti oleh berbagai negara. Ada 13 negara yang ikut di dalamnya saat ini. Dulu kita yang pertama, kita yang disebut saya pionir itu. Nah, itu tadi kembali ke cerita saya, Mbak. Itu ketika saya di Indonesia, kita sebagai konsultan, nah itu banyak ternyata perusahaan-perusahaan Jepang yang sedikit mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tanda petik ya, bukan pintar saja, tetapi yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan Jepang itu kan perusahaan Jepang ini kan terbiasa mereka mengelola SDM-nya dari nol, jadi diajarin, kemudian
1 tahun 2 tahun diajarin sehingga mereka dari blue collar bisa berubah menjadi white collar. Artinya dari pekerja biasa bisa menjadi class manager. Itu sistem perusahaan Jepang di Jepang. Nah, ketika mereka ke Indonesia, ini kan perusahaan menengah ke bawah, artinya perusahaan kecil ya, UMKM yang terjun ke Indonesia ini kebanyakan ya. Sehingga sistem yang ada di Jepang ini ingin juga mereka jalankan di Indonesia, tetapi kendalanya cukup luar biasa ya. Seperti setelah mereka bisa pindah ke perusahaan lain atau banyak hal lah ya, banyak hal yang tentunya tidak sesuai dengan harapan dari perusahaan-perusahaan ini. Nah, sehingga saya berinisiatif untuk meningkatkan sistem pendidikan ganda. Artinya apa yang kurang dari selama ini yang sudah dijalankan dari 93 sampai 2017 itu kita bisa jalankan dari 2017 sampai ke depan, kita bisa mengcover apa-apa yang program pemagangan ini yang kurang di situ. Itu yang jadi pokok pikiran saya, sehingga saya mendirikan LPK ya, Lembaga Pelatihan Kerja, dan sekaligus saya mengambil lisensi SO, Standing Organization di Indonesia. Oke, Itu latar belakangnya. Apa saja sih persyaratannya untuk masuk ke atau bisa masuk atau bekerja sama dengan LPK Hamaren Education Center? Ya, untuk saat ini Mbak, kita menjalin kerjasama dengan SMK-SMK kemudian di bidang teknik maupun SMK di bidang keperawatan dan juga akademi keperawatan, di mana di dalamnya itu kita mendirikan Hamaren Education Center-nya di dalamnya. Artinya ada kolaborasi, kita berkolaborasi dengan SMK maupun atau lembaga-lembaga vokasional. Di situ kita masukkan kurikulum yang saling mengcover. Artinya apa? Dari tekniknya itu dari lembaga vokasional yang bersangkutan yang memberikan, tetapi dari budayanya, bahasa Jepangnya, kedisiplinan, nah itu kita yang mengcover. Sehingga kita kirimkan guru-gurunya, kita kirimkan pelatih-pelatih kita di dalam lembaga tersebut. Gitu, Mbak. Jadi kalau di Indonesia, dari Indonesia full harus ke Jepang itu untuk dididik, baru kuliah atau bekerja, baru nanti intinya baru dicarikan kesempatan kerja di sana gitu, Bang. Ya, jadi intinya gini Mbak, kita punya 2 program ya. Satu adalah kuliah sambil bekerja, yang kedua adalah bekerja sambil kuliah. Ya, dua-duanya harus ada kuliahnya. Itu adalah pedoman di saya. Kenapa? Karena harus meningkatkan kemampuannya. Ya. Kenapa harus meningkatkan kemampuannya? Karena tujuan kita, moto kita adalah peningkatan SDM. Tanpa ada peningkatan dari segi edukasinya, itu akan sangat sulit. Makanya kalau ada kuliah sambil bekerja, itu mereka bagi kelas menengah ke atas yang punya uang untuk mengkuliahkan atau membayar uang kuliahnya minimal 6 bulan ke depan. Oke. Nah, setelah 6 bulan ke depan bagaimana? Nah, anak ini setelah sampai di Jepang, kita akan bantu mencarikan kerja arbeit ya. Kerja arbeit itu kerja sampingan part time, seminggu itu ada 28 jam. Ya. Itu di bawah itu. Nah, itu dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk membayar uang kuliahnya. Kalaupun ada kurang sedikit saja dari rumah. Itu yang kuliah sambil bekerja. Tapi yang bekerja sambil kuliah itu kita punya 2 juga. Satu adalah program untuk pemagangan, yang satu program untuk SSW. Ya. Kalau untuk pemagangan itu yang kita fokuskan adalah pemagangan. Dan untuk yang pemagangan ini itu mereka datang, kita didik di Indonesia bahasa Jepangnya, kemudian kita kirim ke perusahaan di Jepang. Setelah di Jepang nanti dia di tahun kedua dan seterusnya kita rekomendasikan untuk bisa kuliah online di
BINUS University karena kita bekerja samanya dengan BINUS University. Heeh. Sehingga mereka lulus kuliah, lulus pemagangan, dan lulus juga kuliahnya. Artinya apa? Setelah mereka kembali ke Indonesia, dia bisa meningkatkan karirnya. Oke. Karena apa? Karena dia sudah punya ijazah S1-nya, dia sudah punya edukasinya yang cukup untuk bersaing bersama dengan tenaga kerja lain. Bukan hanya datang ke Jepang, bekerja di level paling bawah, nanti bisa bahasa Jepang, juga pas-pasan balik ke Indonesia, perusahaan menanyakan apa yang kemampuan kamu, skill kamu bahasa Jepang. Sebenarnya yang dibutuhkan bukan hanya bahasa Jepang saja. Nah, ini yang jadi yang saya sebut di awal tadi bahwa kita butuh development apa kekurangan kita selama ini. Nah, saya melihat kekurangannya di situ. Makanya kekurangan itu yang kita develop. Gitu. Jadi kalau di government, kalau di pemerintah Indonesia itu Bang, sedikit agak nakal pertanyaannya, apa sih yang harus dirubah dari institusi pendidikan di Indonesia? Ya. Serius, ini agak serius. Agak serius. Ya, beberapa tahun lalu pemerintah kita itu sudah mencanangkan untuk meningkatkan pendidikan ganda, ya, sistem pendidikan ganda. Artinya pendidikan antara di dunia usaha dengan pendidikan yang ada di kelas bagi sekolah-sekolah vokasional, ya, seperti SMK maupun di diploma, ya, baik di SMK maupun diploma itu diadakan sistem pendidikan ganda. Nah, sistem pendidikan ganda ini sangat bagus apabila bisa dilaksanakan. Artinya perlu adanya kerjasama antara dunia industri dengan dunia pendidikan. Nah, saya melihat selama ini pendidikan kita ini menelurkan lulusan yang harus dipakai oleh dunia industri. Sementara yang kita harapkan sebagai pengusaha adalah kita menginginkan lulusan yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Betul. Kita orang Indonesia butuhnya itu sambal, Mbak, bukan sushi, ya gitu ya misalkan. Jadi jangan dipaksa kita ini adanya sushi, ya kamu harus makan sushi, bukan begitu. Nggak bisa, ya. Apa yang dibutuhkan oleh dunia industri, mari kita ciptakan di situ lulusannya. Nah, inilah yang saya sedang jalankan. Makanya dengan seperti sekarang saya bekerja sama dengan SMK Wisuda Karya Kudus. Di situ sudah diajarkan bagaimana secara teknikal, ya, pelajaran-pelajaran teknikalnya. Nah, kami di situ mengajarkan bagaimana budaya industri Jepang, bahasa Jepang, budaya Jepang, kedisiplinan, dan FMD, fisik, mental, dan disiplin. Nah, begitu nanti lulus, ya, ini sudah akan diterima oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Kenapa? Karena dia sudah siap. Meskipun baru lulus, mereka sudah siap. Kenapa? Dari teknikalnya sudah diajarin secara profesional. Dan dari budayanya, bahasanya sudah kita ajarin juga secara profesional. Nah, ini kolaborasi ini yang perlu ditiru oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Karena beberapa kali kepada stakeholder saya sudah menyampaikan juga perlu adanya pengembangan ini. Kalau nanti misalkan bekerja sama dengan pemerintah Jerman untuk mengirimkan tenaga magangnya ke Jerman, harus di dalam sekolah itu diajarkan bahasa Jerman dan budaya Jerman. Gitu. Nah, demikian juga seperti kami akan pemerintah mentargetkan meningkatkan 60.000 pemuda kita untuk dikirim ke Jepang. Ya, seperti disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala saat itu, bahwa targetnya adalah 60.000 yang akan ditingkatkan lagi jadi 60.000 peningkatannya dari 30.000 ini tambah lagi 60.000 jadi 90.000 yang targetnya untuk dikirim ke Jepang. Artinya harus dibuat akarnya, dibuat sistemnya supaya kita bisa menciptakan SDM itu secara berkesinambungan dengan teknis yang benar, gitu. Saya kira. Jadi ini pun kita baru buka di Wisuda Karya bulan 4 kemarin, ya. Insya Allah bulan depan ini sudah mulai interview. Padahal lulusnya mereka baru bulan 6, ya, baru lulus, ya.
Ini suatu terobosan menurut saya. Anak Perlu saya ditiru masih, ya. Bang, anak saya masih kelas 6 SD sampai 1 SMK. Tapi udah kebayang sih kalau intinya kalau anak-anak bisa disiplin. Jadi kemarin waktu kita ngobrol-ngobrol, saya bilang sama mereka, nanti kalau mau ke Jepang, dari sekarang latihan bahasa Jepang. Kebetulan mereka berdua suka Korea, Jepang kan dari internet dari mana-mana mereka udah dapet gitu. Nah sebenarnya Iya. di Indonesia ini, terutama kalau di Palembang, Bang, tingkat disiplin dan pikirannya tuh lelet. Cara jalan aja lelet, ngerjain apa-apa lelet. Lelet tahu kan? Masih ingat nggak bahasa Indonesia, bahasa bahasa orang kita bilang lelet, Bang? Ingat ya? Tentu dong. Kita kan Tentu ada ya. perkumpulan juga ya orang Kalau bahasa Indonesia. Jepangnya lelet itu apa sih, Bang? Toroi. Ah, kore. Jadi Atau darah Sinai ya, apa ya, banyak ini ya, banyak istilahnya. Akan oh ya, tetapi begini, saya kira bukan orang Indonesianya yang lelet, akan tetapi lingkungan yang benar. membuat itu, ya. Karena kita melihat anak-anak kita yang di sini semuanya good banget ya, setelah kita didik ya, Iya, setelah kita benar. didik 6 bulan sampai 1 tahun setengah, itu mereka bisa juga merubah sikap mereka gitu ya, selama di sini ya. Nah, jangan sampai nanti mereka ini begitu balik ke Indonesia kembali lagi dengan habitatnya. Itu Nah, yang apa namanya, menjadi momok ya. Selama ini 93 sampai 2017 itu terjadi ya. 3 tahun di sini balik ke Indonesia hanya muat sampai 6 bulan paling. Kenapa? Karena lingkungannya terlalu kuat untuk merubah dia, ataupun lingkungannya sangat sangat kuat untuk tidak mampu mereka berubah. Itu yang saya kira sangat sangat disayangkan ya. Untuk itulah saya berharap nanti lulusan-lulusan di kami ini kelak menjadi pemimpin ya. Ketika menjadi pemimpin, ya harus bisa memberikan contoh kepada anak buahnya. Nah, ini makanya mereka harus lulus S1 dulu. Nah, nanti begitu S1 lulus, bisa ada pilihan, bisa kerja di Jepang, atau kerja di Indonesia, atau di apa namanya, berprestasi di Indonesia lagi, atau sebagai pengusaha dan lain-lain. Kita akan sangat dukung sekali tentunya. Bang, gue boleh nanya ya. Ini kan Menteri Pendidikannya tuh Mas Nadiem. Kalau di Indonesia disebut Mas Menteri. Jadi Indonesia nih sekarang banyak menteri-menteri milenial, anak-anak muda yang brilian gitu loh. Mudah-mudahan nanti ngobrol kita tentang Hamarin Education Center ini didengar beliau, dan aku kasih link ntar di IG dia deh, ntar udah kita edit kita kirimin ke dia gitu loh, ke Mas Menteri. Soalnya Iya, silakan. Ya. dia Mas Nadiem ini waktu zaman di apa di AIS-BSD sebelum bikin Gojek dulu itu kan kita diskusi-diskusi juga. Nah setelah itu beliau membuat Gojek ya kan, dan sampai hari ini bisnis itu berjalan di Indonesia dengan baik gitu, dan banyak sekali merekrut apa namanya tenaga kerja. Ya intinya mereka berbisnis sendiri dengan motor sendiri gitu kan, atau mobil sendiri. Oke, Bang, selain apa yang mesti diubah dari institusi pendidikan di Indonesia, apakah Hamarin Education Center ini sudah bekerja sama dengan 32 provinsi yang ada di Indonesia, atau hanya memilih-milih gitu loh, atau sudah aduh Mbak udah overload nih kita gitu kan, biasanya kan banyak yang mau nih kalau kayak gini Bang. Ya, begini Mbak. Jadi saya tambahkan sedikit untuk sampai saya bisa menjalankan sistem pendidikan ganda ini sebagai volunteer ya. Itu dari tahun 2008 kita usahakan ini. Saya cetuskan ini. Jadi anak-anak magang yang ada di Indonesia, yang di Jepang, ataupun anak-anak yang bekerja di Jepang yang masih belum menyelesaikan pendidikan S1-nya, bagaimana bisa terfasilitasi dengan baik untuk bisa kuliah di Indonesia. Karena kalau kuliah di Jepang tidak bisa, satu dari visanya, dua dengan bahasanya, gitu ya. Makanya saya berusaha itu sudah diliput di media di Jepang itu tahun 2008. Tetapi
saya pendekatan di berbagai universitas dan juga berbagai stakeholder yang ada itu susah sekali, ya. Dan baru kami resmikan bekerja sama dengan BINUS itu 2019 kemarin, ya, bersama Pak Agus, Direktur e-learning BINUS, dan juga Pak Susilo, salah satu pendiri BINUSnya yang datang ke sini untuk ikut meresmikan waktu itu. Jadi nggak gampang proses itu memang, ya. Proses itu nggak gampang, ya. Kuncinya ya harus kita terus-menerus konsisten yang menjadi tujuan kita, gitu ya. Padahal saat itu bisnis saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan komputer. 浜連日本語学校は初級から会話までをマスターするための日本語を教える日本語教育機関です。日本語を学ぶだけでなく、日本で実習するために規律、礼儀、習慣、そして風習を学びます。認定送り出し教育機関である浜連日本語学校は今までに多数の技能実習生を送り出してきました。そして私たちはインドネシアの名門私立大学ビヌス大学と協力し、日本にいるインドネシア人がオンライン学習で同大学の通信課程を受講できるようにしました。まだまだ学歴社会のインドネシアでほとんどが高卒である技能実習生が帰国後も活躍ができるよう、実習をしながらの大卒資格取得は夢に見た現実となりました。浜連日本語学校はインドネシア軍の経験豊富なインストラクターに支えられて肉体的、精神的に訓練します。そして数ヶ月間一緒にいた仲間と共に高め合い協力した絆は日本へ来てからもかけがえのないものとなっています。日本にいたことがある現地の先生や日本人教師のサポートがあるため、授業や学習はより明確で質の良いものになります。そして日本文化への関心を高め、地域へ情報を発信することを目的として、国際交流基金ジャパンファンデーションが協賛する日本語・日本文化研修を現地の高等学校で実施しています。マレン日本語学校、共に明るい未来へ。Kisah di antara kita berdua saat indah sulit selalu bergulir. Ikuti irama kehidupan yang selalu tak pernah pasti. Hanya ada satu yang pasti, lagu ini selalu ingatkanmu. Hanya ada satu yang pasti, aku masih cinta padamu. Hanya ada satu yang pasti, lagu ini selalu ingatkanmu. Hanya ada satu yang pasti, aku masih cinta padamu. Hanya ada satu yang pasti, lagu ini selalu ingatkanmu. Hanya ada satu yang pasti, aku masih cinta padamu. Hanya ada satu yang pasti, aku masih cinta padamu.